Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di semester baru pada mata kuliah Matematika Teknik. Kali ini kita akan masuk kepada teori persamaan diferensial. Persamaan diferensial ini adalah melibatkan diferensial dalam persamaan matematika. Nah, pada persamaan diferensial ini kita akan bahas nanti ada namanya PD biasa, ada nama lagi PD parsial, ada eksak, ada peubah, ada homogen, ada linear, nah dan lain sebagainya. Ini baru permulaan ini. Oke, ini pertama ada PD biasa. Apa itu PD biasa? PD ini persamaan diferensial. Kalau dia biasa berarti yang melibatkan satu peubah. Oke, contohnya Y sama dengan Fx. Dimana satunya yaitu satu ini, si X kita berhubungan. Kemudian kita contohkan Y double aksen ditambah Y sama dengan 2X, ini kan turunan kedua. Nah, masih dalam satu variabel. Kemudian ini ada dy per dx dikurang 2y kuadrat sama dengan y per x. Nah, ini turunan pertama di sini ya. Ini masih satu variabel. Oke, kemudian d kuadrat y per dx kuadrat. Ini turunan kedua namanya. Jadi kalau masih melibatkan satu peubah atau satu variabel itu namanya persamaan diferensial biasa. Kalau dia lebih daripada satu, contoh nih x, y. Kalau satu kan cuma x tadi ya. Kalau 2x, y, maka ini kita namakan dengan PD parsial. Kalau satu biasa, kalau lebih dari satu namanya parsial. Contohnya adalah do kuadrat z per do x kuadrat dikurang do kuadrat z per do y kuadrat sama dengan 4. Apa bedanya? Dari segi lambang. Kalau parsial do, kalau biasa d. Oke, nampak di sini d biasa, do berarti itu parsial. Ini beda biasa dengan parsial. Kita masuk bentuk orde lagi. Oke, kita punya soal tentukan orde dan persamaan diferensial apa ini? Pertama, ini bentuknya. Kita langsung deteksi yang mana merupakan turunannya. Ini nampak ya. Ini dan ini. Oke, mana turunan yang tertinggi pangkatnya? Ini kan pangkat 3, maka ini namanya orde 3 PD biasa. Oke, karena ini satu variabel. Yang kedua, D. Kalau D berarti PD biasa. Kita lihat orde berapa. Ini pangkat tertingginya kan 2 nih, turunan kedua. Makanya ini namanya orde 2 PD biasa. Oke, ini. Nah, ini kan turunan ketiga nih. Ini cuma sebagai pengecoh saja. Maka ini namanya orde 3, PD-nya juga PD biasa. Kenapa PD biasa? Karena satu variabel dan bentuknya dalam bentuk D. Itu yang tanda satu variabel ya. Berikutnya, ini orde keberapa? Nah, perhatikan di sini dx dan dy-nya kan terpisah. Sesungguhnya ini kalau kita gabung kan bisa menjadi dy dx ya, atau dx dy. Maka ini namanya, karena ini pangkat 1 nih, maka ini menjadi orde 1. Kemudian PD biasa. Kenapa PD biasa? Karena bentuknya D dan satu variabel. Nah, ini sudah bisa dideteksi. Ini do. Do berarti namanya tadi si eksak. Nah, kemudian ini pangkat berapa? Pangkat 2 yang tertinggi. Sama-sama pangkat 2 kebetulan ya. Maka ini namanya orde 2 PD parsial. Jadi untuk kasus yang seperti ini ada 2 ini ya, pangkat 3 dan pangkat 2 yang tertingginya, maka kita ambil yang tertinggi, itu orde 3 dia. Turunan yang ketiga, ini turunan yang kedua. Maka yang turunan yang ketiga yang kita ambil, orde ketiga namanya. Oke, sampai di sini namanya orde dan PD. Kalau ada mau ditanyakan silahkan di kolom komentar. Oke, kita punya soal. Apakah Y sama dengan CE pangkat min X tambah 2X dikurang 2 ini merupakan solusi umum dari si aksen ini? Nah, kita jawab dengan cara, kita kan punya nih, si ini dinyatakan sebagai solusi umum. Apakah ya gitu ya? Maka ini kita sesuaikan dengan soalnya. Ini soalnya tadi kan pakai Y aksen.
ini baru si Y saja. Maka si soal ini mesti kita cari turunannya. Kalau di soal ini mintanya Y double aksen, maka turunan kedua. Tapi karena ini hanya Y aksen saja, alias turunan pertama, maka ini kita cari turunan pertama saja. Oke, ini si C E pangkat min X kita turunkan. E pangkat min X ini kalau kita turunkan kan min nih. Min E pangkat min X ketemu dengan C, maka menjadi min C E pangkat min X. Turunan dari 2X itu 2, turunan dari min 2 itu 0. Oke, kemudian kita substitusilah ini ke dalam soal tadi. Nah, soal tadi kan Y aksen dikurang 2X ditambah Y sama dengan 0. Y aksen kita kan yang ini, maka masukkanlah ini. Min C E pangkat min X ditambah 2. Soalnya kemudian ada min 2X, kemudian ada tambah Y. Y kita yang mana? Yang ini. Ditambah C E pangkat min X ditambah 2X dikurang 2. Kita cek. Min C ketemu plus C, habis. Kemudian plus 2 dengan min 2, habis. Oke, min 2X plus 2X, ini juga habis. Oke, ini tadi sama dengan 0 ya. Nah, ini semua kan 0 nih, sama dengan 0. Maka ini merupakan solusi umum. Kita lihat yang kedua. X pangkat 3 dikali turunan kedua terhadap Y per turunan kedua terhadap X, semuanya dipangkatkan 2, sama dengan 2Y, turunan pertama DY dx. Oke, dengan Y sama dengan CX kuadrat. Ini bukan merupakan solusi umum. Kita tunjukkan. Ini nih. Nah, si soal kita kan tadi ini penyelesaiannya nih. Y sama dengan CX kuadrat. Di soal asal yang ini merupakan ada turunan kedua. Ini ada turunan pertama. Maka ini kita cari dulu turunan pertama dan turunan kedua. Ini kalau kita turunkan menjadi 2CX. Nah, ini kalau kita turunkan sekali lagi menjadi 2C. Oke. Kemudian kita substitusi terhadap si soal. Si soal bilang kan X pangkat 3. D kuadrat Y. Mana yang D kuadrat Y? Yang ini ya. Maka ini menjadi 2C. Di soal ini pangkat 2 sama dengan 2. Y-nya yang mana? Yang ini ya. CX kuadrat. DY per DX yang mana? Yang ini. 2CX. Oke. X pangkat 3. 2 pangkat 2 itu 4. C. 2 kali 2 itu 4. C ketemu C. C kuadrat. X pangkat 3. Oh sorry, ini C kuadrat ya. Maka ini kalau kita susun berarti ini 4 C kuadrat X pangkat 3 sama dengan 4C kuadrat X pangkat 3. Nah, sama ya, kiri kanan. Nah, apakah ini solusi umum? Ini bukan solusi umum. Kenapa? Dikatakan solusi umum jika konstanta pada persamaan di sini sama dengan orde yang ada pada soal ini. Nah, ternyata ini tidak punya konstanta sama sekali malah. Maka ini namanya bukan solusi umum. Yang pertama ini kita punya konstantanya ini. Satu buah di sini, min 2. Ini konstanta. Karena min 2 ini ada satu ya konstantanya, kan misi min 2 nih. Satu konstantanya, orde kita di sini juga orde 1, maka cocok. Karena cocok itu makanya dia namanya solusi umum. Tapi karena ini tidak punya konstanta, sementara ini orde 2, maka ini namanya bukan solusi umum. Oke, kita punya contoh soal. DY per DX ditambah 3X sama dengan 2, dengan Y1-nya sama dengan setengah. Y dengan kondisi X-nya sama dengan 1, itu nilai yang setengah. Nah, gimana solusinya? Kita langkah pertama, DY per DX ini kita jadikan sebagai parabol di sebelah kiri ini. Kemudian 3X pindah ke kanan, maka ini menjadi 3X tambah 2. Kemudian DY saja, DX-nya pindah ruas ke atas, ke sini. Maka ketika sudah ketemu DY di sebelah kiri dan DX sebelah kanan, muncul lambang favorit kita, si integral ya. Muncul integral kiri dan kanan. Maka ketika DY kita integralkan menjadi Y, yang min 3X kita integralkan menjadi min 3 per 2X kuadrat, 2 diintegralkan menjadi 2X ditambah C, maka inilah yang dinamakan sebagai solusi umum.
Nah, karena soal kita mempunyai Y dalam kondisi X sama dengan 1, kita lanjutkan untuk mencari si C. Masukkanlah persamaan tadi, Y sama dengan yang solusi umum tadi ya, min 3 per 2x kuadrat tambah 2x tambah C, dengan kondisi Y sama dengan setengah, X-nya sama dengan 1. Y sama dengan setengah, ganti X ini dengan 1, kemudian 1 kuadrat dikali min 3 per 2 min 3 per 2 ditambah 2 kali 1 2 ditambah C min 1 setengah nih ya, tambah 2 jadinya setengah, setengah sama dengan setengah tambah C, otomatis C sama dengan 0. Nah, ketika C sudah sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan awal, maka Y sama dengan min 3 per 2x kuadrat ditambah 2x ditambah C. C-nya kan 0 ya. 0 nggak usah ditulis, maka ini dinamakan sebagai solusi khusus. Oke? Kalau ada kondisi seperti ini, tinggal substitusi nilainya dari yang apa didapatkan. Oke, kita masuk ke dalam aplikasinya. Kemana saja sih si persamaan diferensial ini dipakai? Satu, dalam bentuk sigma F sama dengan M kali A. Ini dalam fisika umumnya ya masuk ya. Kemudian A ini adalah percepatan. Oke, maka dia percepatan ini kan turunan pertama dari kecepatan, turunan kedua dari jarak atau posisi. Maka ini bentuknya, atau dalam bentuk gerak harmonis sederhana seperti ini, atau bisa juga seperti ini ya. Nah, ini juga tegangan dalam loop tertutup. Kita bicara dalam arus, ini biasanya ada baterai ini ya. Kemudian ada bentuk dari peluruhan, ada juga dalam bentuk elastisitas. Nah, ujung-ujungnya nanti ke pelenturan. Ini merupakan beberapa contoh aplikasi persamaan diferensial. Nah, yang lainnya masih banyak sih. Ini persamaan diferensial juga kita akan bahas nanti dalam bentuk MATLAB seperti apa. Jadi ini secara teori kita carinya secara manual gimana, kemudian nanti kita akan cari pakai software, alat bantu, yaitu salah satunya menggunakan MATLAB. See you! Oke, dengan soal seperti ini, berapakah hasilnya? Solusi umum dan solusi khususnya. Itu diketahui persamaan ya. Ada turunan pertamanya yaitu dy per dx dikurang 2x tambah 4 sama dengan 0 dengan y1 sama dengan 1. Tentukan solusi umum beserta solusi khususnya. Selamat mencoba. Nanti kalau ada pertanyaan atau yang kurang dipahami, silahkan aja ditulis di kolom komentar. Oke ya? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.